Tahun 2000. Tolong, tolong! Andrea berteriak ketika ia mulai kesulitan untuk bernafas. Anak-anak kecil seusianya yang seharusnya menjadi temannya bermain justru mendorongnya sampai ia terjatuh ke danau di sebelah gunung yang tidak jauh dari rumahnya. Andrea perlahan menutup matanya. Tubuh mungilnya terseret arus air sebelum akhirnya seseorang meraih tangannya dan menyelamatkannya. Dia bisa merasakan orang itu menekan dadanya dengan kuat sampai ia batuk dan mengeluarkan air dari mulutnya. Saat itu, ketika ia membuka matanya, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan kulit yang putih tersenyum padanya. "Hei adik kecil, apa kamu baik-baik saja?" Wanita itu bertanya dengan lembut. Dia terlihat sangat ramah. Andrea kecil merasa nyaman berada di dekat wanita tersebut. "Terima kasih tante cantik," Andrea berkata dengan sopan. Namamu siapa adik kecil?" Wanita itu kembali bertanya dan tersenyum. "Nama saya Andrea, tante." Andrea menundukkan kepalanya. Ia malu ketika menatap penyelamatnya itu. Senyumannya sangat manis seperti bidadari. "Oh, nama yang bagus. Namaku Lina. Kamu bisa memanggilku Tante Lina, oke?" "Tante Lina." Andrea mengangkat kepalanya. Dia memandang wanita yang ada di depannya dengan penasaran. "Apa kalung itu adalah milikmu?" Wanita itu menunjuk ke kalung yang ada di leher Andrea. "Ya, ini milikku, tante." Setelah berkata demikian, wanita yang bernama Lina itu memeluknya dan sesekali menciumi pipinya tanpa dia tahu alasannya. Hari berikutnya, Andrea kecil bertemu kembali dengan tante cantiknya itu ketika tengah membantu neneknya mencuci baju di dekat danau. "Hei! Tante cantik!" Andrea hampir terjatuh ketika mendengar suara wanita itu yang tiba-tiba. Wanita itu sedang duduk di sebuah batu besar yang tidak jauh darinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lina menatap baju yang ada di keranjang di dekat Andrea kecil. "Saya sedang mencuci baju, tante. Membantu nenek. Tante sedang apa di sini?" jawab Andrea. Wajah Lina terlihat sedih setelah mendengar ucapan Andrea kecil. Dia pura-pura tersenyum sebelum akhirnya berkata kembali. "Aku sedang menunggumu. Apa kamu memerlukan bantuanku? Sini ku bantu." Dia mendekati Andrea. Ketika tangan Lina menyentuh baju-baju itu, Andrea dengan cepat berkata, Tunggu tante cantik. Aku bisa melakukannya sendiri. Tante duduk saja di sana, oke?" Gadis kecil itu berusaha menghentikan Lina, tapi itu tidak berhasil. Lina tetap membantunya. Di hari-hari berikutnya, Andrea hanya sekedar duduk di tepi danau bersama Tante Lina. Mereka sering mengobrol. Bahkan kadang-kadang wanita itu akan membawakan mainan dan baju baru untuknya. Mereka menghabiskan waktu bersama hampir setiap hari. Sampai 1 bulan kemudian, wanita itu memberikannya sebuah biola dan mengajarinya memainkan alat musik tersebut.
Ketika Lina tengah memainkan biolanya, Andrea kecil akan menari. Wanita cantik itu tidak bisa menahan tawanya melihat tingkah lucu Andrea. Lina juga membantunya belajar dan menemaninya bermain. Satu-satunya sahabat baik yang dimiliki oleh Andrea yaitu adalah Tante Lina. Bahkan di sekolah pun dia tidak memiliki teman. Semua orang menjauhinya karena dia miskin dan bau. Tapi berbeda dengan Tante Lina. Wanita itu menyayanginya dengan tulus. Setelah 3 tahun berlalu, Andrea menyadari wajah sahabat baiknya itu semakin hari semakin pucat. Ketika ia membantunya menyisir rambut, banyak rambut yang rontok. "Tante cantik, mengapa rambut tante rontok terus?" ucap Andrea kecil sembari menyisir rambut Lina. "Oh, itu karena nanti akan tumbuh dengan rambut yang baru." "Oh." Hari demi hari silih berganti. Andrea tidak pernah bertemu lagi dengan Tante Lina sampai pertemuannya yang terakhir. Saat itu turun hujan yang sangat deras. Gadis kecil tersebut menunggu sahabatnya di tempat biasa mereka bertemu di tengah guyuran air hujan. Sudah 2 minggu berlalu sejak terakhir kali dia melihat wanita itu. Andrea sangat merindukan tante cantiknya. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya Tante Lina muncul di hadapannya. Tapi kali ini wanita itu terlihat lesu. Tubuhnya sangat kurus serta raut wajahnya berbeda dari biasanya. Matanya juga terlihat cekung. Lina tersenyum pada gadis kecil di hadapannya itu. Dia tidak menyangka Andrea akan setia menunggunya. Dia kemudian berlutut dan memegang erat kedua tangan Andrea. Dengan suara bergetar ia berkata, "Andrea sayang, maaf ya sudah membuatmu menunggu." Butiran-butiran air mata mulai jatuh dari matanya. Dengan tubuh gemetaran, Tante Lina melanjutkan kata-katanya kembali. "Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untukmu seperti janjiku. Maafkan aku, Andrea." Tante Lina terus berkata, sementara Andrea kecil air matanya sudah tumpah ruah. Dia tidak mengerti mengapa hatinya sakit melihat wanita itu berderai air mata. Andrea terus menangis tidak berhenti. Tante Lina kemudian memeluk tubuh gadis kecil itu dengan erat dan mencium keningnya. Sembari menatap ke bola mata Andrea, Tante Lina berkata lagi, "Jaga dirimu baik-baik ya sayang. I love you, Andrea." Wanita itu lalu berlari dan meninggalkan Andrea sendirian. Andrea kecil berusaha mengejarnya dan terus memanggil namanya, sampai ia terjatuh. Tapi Lina sangat cepat menghilang dari pandangannya dan tidak pernah kembali. Semenjak saat itu, Tante Lina menghilang dari kehidupannya.